no gold is not enough. Selamat datang di channel Ardianto Elektronika. Kali ini saya mendapat servisan sebuah laptop dari Asus dengan tipe X200M. Kita lihat X200M. Dan kendalanya itu bilangnya no display atau displaynya itu hanya hitam. Bilangnya sudah pernah bawa ke counter, dan sekarang kita coba colokan dulu apakah benar itu blank. Di sini menunjukkan indikatornya itu menyala semua. Kemungkinan kalau kayak gini tuh dari BIOSnya itu korup, dan saat ditekan power maka akan sama saja, cuma indikator saja yang menyala dan displaynya tidak muncul. Dan sekarang kita bongkar saja. Dan ini kondisinya bautnya sudah dilepas. Tidak tahu siapa yang lepas, mungkin yang punya melepas. Dan sekarang kita bongkar di bagian keyboardnya, karena model ini yang dibongkar dari atas atau di bagian keyboard. Untuk yang tipe laptop Asus yang segini biasanya itu kerusakan di baterainya, dan paling banyak itu di BIOSnya, dikarenakan baterainya itu udah rusak dan saat mematikan itu langsung dicabut. Biasanya kalau kayak gitu BIOSnya itu bisa korup atau error. Ini sudah terlihat mesinnya, kita lepas baterainya. Kemudian kita lepas harddisknya. Lepas juga semua baut di bagian motherboardnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mereset BIOSnya terlebih dahulu, karena jika kayak gini itu kemungkinan besar di bagian BIOSnya korup. Yang pertama kita lakukan adalah mereset BIOSnya. Untuk mereset BIOSnya itu sangat mudah, tinggal melepas baterai CMOS-nya dan ditunggu beberapa lama.
dan ini dia motherboard bagian bawahnya, dan kita akan melepas baterai CMOS-nya. Ini dia baterainya, kita akan melepasnya, atau lebih baik diganti dengan yang baru. Kita lepas dan ditunggu sekisaran 1 menit, dan kita cek terlebih dahulu baterainya apakah kondisinya itu masih bagus voltasenya atau perlu diganti. Kita cek menggunakan multitester. Kita nyalakan pada bagian DC. Kita posisikan positif negatifnya, dan kita lihat, wow, maaf ya, multinya error, dan ini sudah terbaca dengan baik, itu 2,9. Untuk tegangan segitu lebih baik diganti dengan yang baru agar bisa lebih tahan lama dan tidak merugikan kalau misalnya datang kembali rusak lagi. Dan sekarang sudah hampir 1 menit, maka kita akan pasang kembali ke tempat baterainya. Kita periksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan di bagian mainboardnya. Bilangnya teman-teman, untuk laptop ini kebanyakan sih emang rusaknya di bagian lupa namanya, di bagian BIOS-nya. Dan ini baterainya, karena baterai dalam itu lumayan mahal. Sebenarnya mahalnya sih karena pembongkaran mungkin. Dan ini kita pasang. Ups, ternyata nggak mengunci. Ternyata penguncinya patah karena tadi pembukaannya. Mungkin karena emang sudah lama itu. Kita pakai isolator aja. Sudah cukup, tapi pastikan isolasinya itu tidak lepas. Kalau lepas nanti BIOS-nya error lagi. Kita tempel. Misal tempat baterainya itu masih bagus, tidak usah seperti ini kan ya. Ini karena kesalahan saat melepas baterainya tadi. Setelah terpasang dan aman, kita pasang ke bodinya kembali. Kita pasang LCD-nya dan bagian samping untuk melihat apakah benar ini karena BIOS-nya korup. Dan kita coba colokan adapternya. Lampu indikator sih menunjukkan itu mengecas, dia normal, tidak seperti tadi yang menyala. Itu indikatornya ada banyak, semuanya menyala, dan ini hanya cas. Sepertinya akan berhasil. Kita nyalakan, indikatornya menunjukkan sih ternyata benar karena BIOS-nya itu korup. Dan kita akan coba lepas dulu chargernya, apakah dia kembali error atau tidak. Kita pasang lagi.
Sepertinya masih bisa, ini kita nyalakan. Ternyata masih bisa. Dan sekarang kita akan pasang harddisk, apakah dia bisa masuk ke Windows-nya, dan kita colokkan kembali. Jika masih bisa berarti dia masih bagus, dan kita akan pasang kembali. Sembari menunggu, kita pasang semua baut-bautnya, kipasnya juga. Dan soket-soket lain. Dan ternyata masih bisa masuk ke Windows dengan apa ya, gak begitu lancar juga sih. Maklum karena laptop ini menggunakan RAM 2 GB saja. Jika ingin menambah kita harus men-blowernya, tidak bisa dilepas. Dan ternyata masih bagus. Untuk kendala ini berarti memang BIOSnya itu korup. Nah, dari sini masih bisa masuk, dan selamat mencoba. Terima kasih.